Baik, kita masuk ke segmen 2. Tadi sudah dibahas oleh kedua tamu kita. Ada kata kunci namanya konvergensi ya, kira-kira gitu Prof ya. Siap. Mas Dianta, konvergensi ini harus antara siapa dengan siapa sehingga muncul sebuah konvergensi. Yang tadi dijelaskan Prof, yang sebenarnya harus betul-betul terlihat konvergensinya. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah terutama kalau dikaitkan dengan UMKM itu memang tadi yang saya jelaskan nggak semuanya punya jiwa entrepreneur. Kedua, mohon maaf itu tingkat pendidikannya juga banyak yang di SD sama SMP. Itu. Jadi jangan berharap mereka akan googling, itu menggunakan istilah googling aja mungkin enggak. Itu karena ada data yang lain di industri kreatif UMKM hanya 9% menggunakan internet. Hanya 9%. Itu industri kreatif. Ini di data. Data empirik. Iya, empirik. itu. Bagaimana mereka pada akhirnya itu mencoba berkolaborasi dengan pihak lain. Itu. Makanya ini peran pemerintah. Pemerintah kan punya visi. Itu punya visi mau bagaimana. Pak Presiden pengen ini jalan tol itu kita pahami itu. Promonya langsung paham maksud Pak Presiden mau seperti apa, area seperti apa. Itu. Tapi masyarakat yang pelaku UMKM yang ada di daerah setempat kan belum tentu paham. Itu kalau bahasa dia ya saya selama ini jual nasi padang itu sekarang nasi padangnya suruh jalan tol nggak ada orang itu dan menggunakan modelnya sama dengan yang di pinggir jalan sama di jalan tol kan berbeda pasarnya juga berbeda itu yang ingin saya tahu bagaimana kira-kira menyiasati ya model dagang di kaki lima kemudian harus berpindah ke jalan tol kira-kira itu. Makanya dalam hal ini butuh pembinaan. Itu. Kalau kolaborasi antara Kementerian BUMN itu yang juga punya banyak mitra binaan itu dengan kolaborasi dengan Kementerian Koperasi, kolaborasi dengan para young entrepreneurs itu kan sebenarnya luar biasa potensi kolaborasinya itu. Contoh kalau tadi adalah misalnya di Manado itu, di mana masyarakat sekitar itu bisa menikmati makanan seafood itu di jalan tol. Itu contoh misalnya itu atau makanan uniknya. Atau saya kasih contoh kebetulan orang tua saya sekarang lagi mau pulang ke Medan. Itu karena naik pesawat itu Covid dan sebagainya lewat darat. Jadi merasakan jalan tol. Iya, merasakan jalan tol tadi itu. Langsung dari Bakaheni sampai ke Palembang. Itu terus saya nanya itu coba menikmati nggak makanan Lampung? Nggak ada, karena jalan tol. Seneng itu. Tapi kan sedih. Baik, Lampung itu kelewatan. Itu karena ada jalan tol. Makanya kan enak kolaborasinya adalah bagaimana orang itu karena nggak mungkin itu lewat Bakahuni, itu lewat jalan tol keluar Lampung dulu, masuk lagi ke Palembang nggak mungkin. Itu pasti langsung. Maksudnya itu yang harus bisa dikolaborasikan. Ini memang membutuhkan Pemda. Pemda itu butuhnya nggak awareness-nya ini. Ini saatnya kita promosi. Ini menarik. Tapi saya akan kembali nih Prof. Jalan tol panjang sekian ratus kilometer. UMKM kan tadi kita sepakat akan berada di rest area. Berapa banyak nanti rest area yang harus ada Prof? Atau regulasi sudah memikirkan ini kira-kira Prof? Rest area kita itu kan paling pendek itu jalannya 10 kilo. Ya, jadi bisa dibayangkan sebenarnya berapa banyak yang bisa ditampung. Jadi kalau kita itu, kalau saya tadi mengatakan ini kerja bareng, ini kerja bersama. Nggak mungkin kami, yang tadi memunculkan kompetensi kami kan di membangun jalan tol, menyediakan fasilitas. Tapi kan kita bicara yang mau ngisi siapa. Kemudian yang mau mendampingi mereka siapa. Kalau bukan hanya membina, tapi mendampingi mereka sehingga kualitas itu juga bagus. Apalagi sekarang kita bicara kondisi COVID, berarti kan aspek hygiene, higiene juga harus kita jaga, aspek sanitasi juga harus kita jaga. Itu saya kira juga memerlukan pendampingan yang saya kira terus-menerus, tidak bisa kita diamkan. Tapi sebelum ke sana, Prof, ini kan perlu investasi, Prof, membuat rest area, Prof. Nah, itu gimana, Prof? Kalau investasi saya sebenarnya tidak terlalu khawatir ya. Kan kita sekarang ini per hari ini mungkin investasi kita di jalan tol kan sekarang 400 triliun Pak ya. 400 triliun? Iya, 400 triliun. Dan kita akan mungkin akan 4 tahun ke depan itu sekitar 300 triliun lagi lebih. Jadi sebenarnya kalau tadi sinergi antar unit lembaga, pemerintah, pusat dan daerah, kemudian antar dinas atau antar kementerian itu bisa dirancang dengan baik. Saya kok cukup
optimis ya. Oke. Optimis bahwa kita bisa maju bersama. Karena kalau kita bicara kewajiban misalnya corporate social responsibility, tanggung jawab sosial dari perusahaan yang investasi di jalan tol sebenarnya sudah cukup untuk pendampingan. Hanya kan memang kita tidak ahli di bidang mendampingi UMKM. Somebody else has to do that. Gitu. Ya kan? Nah sekarang orang yang membantu kita itu readily available enggak? Terus siapa yang mengkoordinir? Kita sangat willing kok. Uang tempatnya sudah disediakan. Artinya ada pihak lain lah di luar ini yang memang mempunyai kemampuan lebih. Iya, betul. Menurut Dianta, pihak mana sih yang paling tepat untuk menjadi ujung tombak atau menjadi lead di situ? Itu dalam konteks lead ini jelas pemerintah. Tapi menurut saya dalam ini karena ini jalan tol ya, khususnya jalan tol, ini pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah punya visi di setiap rest area yang melewati kabupaten A, B, C itu harus ada rest area dan di situ harus ada produk-produk unggulan dari masing-masing tempat. Itu kan yang menentukan seleksi ini adalah Pemda yang paham paling bagus yang mana, UMKM yang mana itu paling bagus harus kita tonjolkan. Itu akan pada akhirnya itu menjadi galeri kabupaten-kabupaten. Ini loh produk unggulan kita. Itu contoh misalnya saya di Jakarta kemarin saya sudah sempat sampai ke Surabaya langsung lewat terus ya kan itu cepet enak nyaman. Tapi kan saya juga penasaran. Wah ini ada terus Jombang misalnya ada sekitar 10 km lagi ada rest area. Oh ini ada produk-produk Jombang kan senang. Itu jalan lagi misalnya Semarang itu kan enak. Itu yang itu contoh. pernah Mas Dianta singgahi yang kira-kira agak memenuhi kriteria itu di rest area mana? Katakanlah kalau bentang Jakarta ke arah Jawa sana. Kalau contoh sebenarnya kalau bicara rest area ada saya agak malam-malam saya lupa itu tuh daerah yang agak ini ya Cipali ke sana lagi itu udah ada yang agak lumayan bagus itu karena satu menurut saya yang rest area yang menarik adalah yang kelihatan menarik dari luar. Jadi udah ada arsitekturnya kalau salah. Saya lupa itu mungkin Prof. Darren bisa bantu saya lupa itu daerah mana sampai saya foto karena foto bagus itu di foto ya Pak. Itu rest area itu bagus foto dan makanannya agak lumayan itu. Yang ada berapa yang produknya yang memang ya mohon maaf itu kadang-kadang kan ada yang pengennya yang sama. Tapi kan kalau kita sebagai ada geo adventure-nya mau coba wah ini belum pernah kita coba. Kita makan itu. Memang ini kan juga harus selera konsumen dengan tidak hanya pengelola rest area ya Prof ya. Nah, ini saya pernah dari Bandung ke Jakarta kira-kira. Saya lihat itu ada kilometer 97 kalau tidak salah. Itu cukup lengkap. Memang cukup lengkap. Tetapi kalau tadi bicara hal yang unik, makanannya sebagainya tidak unik. Betul. Karena terlalu umum, Prof. Itu kira-kira. Terus saya kira kalau kita bicara kalau yang di Jawa Timur itu sudah mulai ya. Kan ada tempat khusus untuk rawon. Ada gitu. Kemudian ada sop buntut. Kalau di Pasuruan ada yang bakso, kan gitu ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah bagian utara itu di dekat Kanci Pejagan Pemalang, Semarang Batang itu ya. Itu kan ada rest area yang dibangun ex pabrik gula tadinya. Itu betul unik. Banjaratna itu Banjaratna, Itu saya kira kemarin waktu periode sebelumnya itu kan banyak BUMN beriur ya bersama-sama bangun itu. Nah sekarang tinggal yang isi. Sekali lagi memang kalau menurut saya sih dari sisi pembiayaan, dari sisi anggaran untuk membangun fasilitas itu sebenarnya bukan terlalu isu yang besar. Karena jalan rest area dibandingkan jalan tolnya itu biayanya sangat kecil. Cuman yang menjadi masalah di kita itu adalah pendamping tadi, tenaga-tenaga pendamping. Tampaknya memang tenaga pendamping yang kompeten juga nggak banyak ini Pak. Jadi saya melihat misalnya di Banjaratna ya, di Jawa Tengah. Itu produknya sama semua jual ikan asin, telur asin. Semua gitu. Telur asin ya. Telur asin. Jadi memang akhirnya terjadi price war. Perang harga. Nah, kalau jadi tidak sehat ya. Perang harga, margin pasti tipis. Kalau margin tipis orang kemudian kalau nggak punya modal kuat pasti gulung tikar gitu. Jadi saya kira memang tapi terakhir ini kita lihat sudah mulai ada produk kopi, ada produk makanan ringan, yang lainnya itu sehingga kalau bahasa ilmiahnya diferensiasi itu bisa muncul. Tapi kan tidak diferensiasi itu tidak muncul dengan sendirinya. Harus ada yang mengorkestrasi. Kita harus mengasih tahu bahwa yang di sini itu tidak boleh semuanya produknya sama. Seperti itu yang menurut kami kita sebagai pengelola kan setiap kali datang loh kok barangnya dijual ini sama. Itu juga gitu. Saya kira tidak berubah ya. Ini menarik. Kalau begitu penting dong sebuah institusi katakanlah yang bersifat inkubator. Ada inkubator bisnis khusus UMKM.
Ya, 2 tahun yang lalu ya mungkin saya ingat itu dulu masih ada Bekraf ya. Bekraf betul. Bekraf itu mereka memiliki support ya untuk UMKM yang ingin menaikkan kualitas produk. Dan kita sebenarnya juga sangat ingin juga leadership dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, menurut saya untuk bisa melakukan upgrading, produk upgrading. Kalau kita tadi Mas Diata mengatakan peran pusat ya. Tapi itu saja kalau kita lihat faktanya itu pusat kan tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi memang kalau saya melihat memang peran pemerintah daerah itu harus yang cukup dominan. Saya memang melihat ya antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah itu semangatnya sering nggak sama. Ada satu pemerintah daerah kabupaten ya di Jawa Timur, mereka bahkan mengatakan satu rest area saya kelola. Jadi kalau saya kelola anggaran APBD bisa masuk ke sana, paling tidak ya dimulai dari UMKM yang sudah dikurasi, dipilih-pilih ya mana mereka bisa ke sana dan dibebaskan biaya sewanya. Baik. Jadi itu menurut saya sih bentuk leadership yang sangat bagus ya dari daerah, sehingga betul-betul kita menyambutnya dengan senang. Kita menyambut dengan gembira dan bahkan welcome kalau misalnya ada Pemda atau BUMD-nya mengelola satu rest area tertentu, kita serahkan aja, nggak ada masalah. Artinya konsepnya jelas di situ ya. Iya betul sekali. Nah, kembali ke Dianta, memungkinkan nggak sih pihak bukan Pemda, bukan pemerintah pusat menyediakan sebuah inkubator untuk membantu tadi? Itu kalau menurut saya mungkin kan itu. Kalau inkubator sayangnya seringkali itu adalah itu bagaimana produk yang ada di tempat terutama di perguruan tinggi itu bisa masuk ke industri. Itu definisinya. Itu kebanyakan inkubator bisnisnya ada inkubator bisnis khusus startup. Tapi inkubator bisnis khusus pendampingan UMKM yang kelewatan. Karena orang udah lompat quantum loop Jadi inkubator masuk semuanya itu startup semua. Itu kalau menurut saya itu tuh baik. Itu kita cari the next TikTok misalnya itu baik, tetapi sekali lagi mayoritas di kita kerja di UMKM. Kalau ini bisa di upscaling kan lebih baik. Itu sama tambahan itu kalau bagi saya itu jalan tol itu kenapa nggak bisa jadi drive through mall, drive to tol itu contohnya itu kan drive thru kita beli kita lihat itu jadi kita bisa melihat kayak Taman Mini itu kita lewat jalan tol dari Jakarta sampai ke Surabaya ini semua rest area adalah wajahnya di daerah-daerah makanan lokal. Kayak drive thru, saya masuk tol ini, ya kan rest area sebentar, ya kan one stop shopping gitu. Itu kan menarik itu. Itu kan jadi ini adalah rest area yang akan yang ada produk-produk dari Pemalang lah, dan itu kan menarik. Itu jadi seperti drive thru. Ini menjadi penting kenapa Pak? Itu karena dengan zaman e-commerce zaman sekarang, kopinya ini di Pemalang bagus ini. Lihat di Tokopedia, ada lebih murah dapatnya daripada ujungnya ini ada yang di Jakarta lagi itu. Ini yang menarik itu. Jadi produk-produk yang ada di rest area orang bisa lihat itu kan nanti dia akan bisa beli lagi menggunakan e-commerce. Itu baru kita bangun ekosistem. Merasakan. Jadi ini akan saling kait-mengkait. Tadi mungkin yang maksud konvergen tadi seperti itu ya kira-kira. Satu yang sekarang kita dorong itu konsep baru ya. Itu namanya rest area destinasi. Jadi kalau rest area kan image-nya itu kan orang berhenti jalan lagi. Ya, tapi sekarang kita dorong karena ternyata di sekitar jalan tol itu banyak sekali kawasan-kawasan wisata yang belum dieksplor. Jadi bisa ada investasi baru di situ untuk wisata. Nah, misalnya begini, sekarang orang datang ke rest area bawa sepeda, ya kan? Di belakangnya itu ada kawasan, ada track ya, ada cycling track atau jogging track ya, yang dikelola BUMD desa ya, BUMDes. Mereka bisa memberhentikan mobilnya di sana. Sepedanya digunakan ke kawasan tersebut. Nah, itu ada manfaat ekonomi yang bisa dimunculkan di sana. Bisa istirahat di desa tersebut. Tapi memang mobilnya nggak bisa keluar ya, tapi sepedanya bisa keluar, orangnya bisa keluar. Nah, ini yang kita sekarang mau kembangkan dengan namanya rest area destinasi. Nah, itu dan kita lihat tidak identifikasi sangat banyak ya. Seperti di Jawa Tengah itu kan banyak sekali yang rest area di hutan jati. Ya, kerjasama dengan apakah dengan Inhutani atau PTPN atau desa-desa setempat, saya kira sangat memungkinkan kita tidak hanya segera bicara produk, tapi sekarang bicara UMKM yang katanya services, Pak. Kan tadi kan kita bicara barang nih ya, tapi sekarang sudah meningkat lagi. Services, experience, ini saya kira sangat mudah untuk kita mengeksplor ini. Baik, segmen 2 ini kita tutup dengan hal yang menarik tadi. Ternyata jalan tol itu tidak hanya sekedar untuk lewat. Ya? Baik, kita break dulu di segmen 2, kita akan lanjut di segmen selanjutnya.
Silakan menikmati kembali tehnya.